Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Sudah perjalanan jauh, kami akhirnya tiba di kota Palembang dan sekarang kami berada di Bukit Siguntang, suatu tempat sejarah, religi, dan juga yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Ya, Bukit Siguntang menjadi suatu tempat sejarah Hindu, Buddha, dan juga tentang kerajaan Sriwijaya. Konon Bukit Siguntang ini lebih tua dari kerajaan Sriwijaya. Hal itu bisa dibuktikan dari hasil-hasil pertemuan penelitian arkeologi yang pernah dilakukan di tempat ini, dengan ditemukannya banyak arca-arca yang sudah sangat berusia tua, lebih tua dari kerajaan Sriwijaya. Oke teman-teman, Bukit Siguntang ini sekarang sudah menjadi sebuah destinasi wisata sejarah, budaya, dan religi, karena tempat ini banyak dikunjungi umat Hindu Buddha di seluruh dunia, bisa kita bilang, dan juga dari raja-raja keturunan Melayu yang ada di Semenanjung Malaya, yaitu di Malaysia dan Singapura. Karena konon keturunan mereka memang punya hubungan baik dengan Bukit Siguntang. Oke, tempat ini kita bersyukur oleh pemerintah setempat, tempat ini sudah sangat dirawat dan dijaga menjadi sebuah destinasi wisata sejarah dan budaya. Tempat ini sudah sangat bagus. Memang tempat ini harus dirawat karena sejarah Sriwijaya sangat penting, berawal dari titik Bukit Siguntang ini. Oke teman-teman, kami sekarang berada sudah di atas puncak Bukit Siguntang. Bukit Siguntang ini sebenarnya sangat tinggi teman. Konon dari hasil penelitian arkeologi, sebenarnya Bukit Siguntang ini diperkirakan reruntuhan dari sebuah candi. Namun itu butuh penelitian arkeologi yang lebih mendalam karena butuh biaya yang besar. Lihatlah, Bukit Siguntang ini sangat tinggi. Seperti biasa teman-teman, Misteri Sumatera akan bercerita tentang sejarah, akan mengunjungi langsung ke titik-titik di mana sejarah itu berada, sehingga teman-teman bisa melihat hasil penelitian, hasil sejarah itu dengan nyata, bukan hanya mendengar cerita. Karena orang Sumatera biasanya ingin melihat bukti, bukan hanya cerita dari cerita. Nah, kami datang berkunjung langsung ke Bukit Siguntang yang sudah menjadi sebuah destinasi wisata sejarah dan budaya. Oke, di part pertama ini ya. Hasil penelitian arkeologi di sini adalah sebenarnya Bukit Siguntang ini tempat ibadah umat Hindu dan Buddha jauh sebelum kerajaan Sriwijaya muncul. Luar biasa bukan? Nanti kami akan munculkan video berikut tentang penemuan-penemuan arkeologi apa saja yang bisa membuktikan bahwa Bukit Siguntang ini menjadi tempat peribadatan umat Hindu Buddha jauh sebelum Sriwijaya berdiri muncul. Oke teman-teman, tempat ini sudah sangat baik. Nah, Bukit Siguntang ini sangat luas teman-teman. Dari sinilah sejarah kerajaan Sriwijaya itu muncul. Konon tempat ini masih diliputi oleh misteri dan juga sangat dikeramatkan oleh masyarakat di tempat ini. Sekali lagi, konon tempat ini adalah runtuhan sebuah candi. Itulah hasil-hasil pembicaraan diskusi kami dengan beberapa arkeologi yang pernah melakukan tempat ini, namun sekali lagi butuh biaya yang besar. Oke teman-teman, Bukit Siguntang juga menjadi titik petunjuk. Jadi kalau orang-orang dulu ingin datang ke Sriwijaya, jika dia masuk dari Sungai Musi, jika kejauhan sudah nampak Bukit Siguntang ini, artinya apa? Artinya mereka sudah dekat dengan titik kerajaan Sriwijaya. Karena ini bukit sangat tinggi, bisa dilihat dari Sungai Musi yang jauh.
Itulah cerita kisah sejarah masa lalu. Jadi Bukit Siguntang ini bagi pelayaran-pelayaran di Sungai Musi dulu sebagai mercusuar. Karena tempat ini memang menjadi tempat yang sangat disakralkan. Sejarah Hindu Buddha di tanah Melayu, di tanah Sriwijaya, itu dimulai dari Bukit Siguntang. Jika Anda punya waktu datang mempelajari sebuah sejarah dan apa berkunjung ke kota Palembang, berkunjunglah dulu ke Bukit Siguntang ini, supaya Anda bisa mempelajari titik sejarah Melayu, Hindu, Buddha, dan juga Sriwijaya yang semua dimulai dari Bukit Siguntang ini. Bukit Siguntang ini sangat luas, teman-teman. Luas banget. Dan tempat ini sudah sangat dijaga sekarang. Namun dulu tempat ini sudah banyak diambil oleh masyarakat di tahun 80-an, 90-an, di mana tempat ini belum terawat seperti sekarang. Masyarakat banyak mengambil kebutuhan bangun rumah katanya dari sini, karena di sini banyak ditemukan batu bata yang besar. Ya begitulah masa lalu, mungkin sekarang sudah mulai lebih baik. Dengan kemajuan negara Indonesia, pelan tapi pasti kawasan ini tetap dijaga dan dibangun. Ingat ya, cerita Sriwijaya itu di abad ke-7, abad ke-6. Tepatnya di tahun 600-an. Sehingga di zaman itu Bukit Siguntang dan Kerajaan Sriwijaya memang sangat menguasai semua pulau di Jawa, semua pulau di daerah Jawa, kawasan di Sumatera dan Jawa. Karena di zaman itu memang Kerajaan Sriwijaya menjadi sebuah kerajaan yang besar, di mana Bukit Siguntang menjadi tempat yang sangat disucikan. Jadi raja-raja Sriwijaya, petinggi-petinggi di Kerajaan Sriwijaya, kalau mau beribadah dulu datang ke Bukit Siguntang ini, karena memang di sini tempat leluhur mereka dimulai, yaitu dari zaman Hindu dan Buddha. Tempat ini memang harus menjadi kunjungan yang luar biasa, kawan-kawan, teman-teman. Karena Anda apabila datang ke sini bisa melihat sebuah sejarah yang panjang yang pernah ada di Nusantara. Jauh sebelum kerajaan-kerajaan hebat muncul, yaitu Singosari dan juga kerajaan Majapahit ya. Karena Sriwijaya dulu ini bertahan cukup lama, hampir 500-600 tahun. Coba Anda bayangkan 500-600 tahun loh dulu Kerajaan Sriwijaya ini bertahan. Nah, Bukit Siguntang adalah saksi bisu bagaimana dulu kerajaan-kerajaan Sriwijaya memulai suatu kemajuan yang luar biasa. Anda bisa lihat teman-teman, Bukit Siguntang ini siang-siang gini sih memang enak dilihat teman-teman, tapi kalau malam auranya sudah beda, karena tempat ini penuh dengan catatan-catatan sejarah masa lalu. Bayangkan bukit ini lebih tua dari Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya itu udah 1300-an tahun yang lalu. Konon bukit ini sudah ada sebelum Sriwijaya ada, dan tempat ini sudah menjadi tempat ibadah umat Hindu jauh sebelum Sriwijaya ada. Artinya apa? Sudah ada kehidupan di masa lalu di tempat ini. Namun kita belum menemukan jejak sejarah itu karena masih hanya cerita dimulai dengan Kerajaan Sriwijaya. Oke teman-teman, di Bukit Siguntang ini dulu di zaman era Belanda, tepatnya di tahun 1920-an, para arkeologi Belanda, Hindia Belanda menemukan arca Buddha, sehingga di tempat ini disebut arca Buddha Bukit Siguntang. Nah, menurut beberapa arkeologi Belanda di zaman itu, konon arca Buddha yang ditemukan itu bergaya
seperti arca-arca dari masa seni Amarawati. Nah, artinya berarti konon Bukit Siguntang ini sudah sangat tua. Bisa di periode abad keempat. Ada juga arkeologi dari yang Belanda menyebut bahwa bisa juga periode abad kedua Masehi. Ada juga yang menyebutkan arkeologi di zaman Belanda itu abad ke-5-6 Masehi. Nah, artinya kemungkinan arca Buddha Siguntang ini ditempatkan di antara abad ke-6. Nah, itulah dari penemuan itulah bahwa Bukit Siguntang ini sudah ada tempat beribadah umat Buddha ratusan tahun. Kalau dihitung abad kedua berarti 400 tahun sebelum kerajaan Sriwijaya ada, sudah ada tempat peribadatan ini. Jikapun abad ke-5, abad ke-6 Masehi, artinya 100-200 tahun sebelum kerajaan Sriwijaya muncul, tempat ini sudah ada. Nah, itulah kenapa Bukit Siguntang ini mempunyai peranan penting di kerajaan Sriwijaya, baik itu tentang Melayu, Hindu, dan juga Buddha dan kerajaan Sriwijaya. Itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Cerita Sriwijaya tidak bisa dipisahkan dengan Bukit Siguntang dan keturunannya sampai sekarang. Cukup tua memang Bukit Siguntang. Penemuan arkeologi yang dilakukan Belanda itu memang susah dibantah. Jadi dalam sebuah catatan sejarah kita harus berpegangan dengan adanya mitos dan bukti. Bukti itu harus ditemukan, yang biasanya itu dilakukan oleh arkeologi. Jadi kita tidak dalam sebuah sejarah itu tidak harus berpatokan sebuah mitos, cerita orang, katanya, tapi dengan adanya penemuan arkeologi bahwa tempat itu bisa diperkirakan. Nah, dari patung arca Buddha itu ditemukan, itu juga belum sempurna. Di episode kedua nanti kami akan tampilkan tentang arca Buddha. Artinya apa? Sejarah Nusantara itu banyak punya peranan penting dari tempat ini, yaitu Bukit Siguntang. Karena dari Bukit Siguntang adanya kerajaan Sriwijaya. Dari kerajaan Sriwijaya baru sejarah Nusantara itu berada. Karena kerajaan Sriwijaya, siapapun mengakui kerajaan itu cukup sangat-sangat besar di zaman itu, abad ke-7, abad ke-6, tahun 600-an sampai tahun 1200-an, hampir berapa ratus tahun berkuasanya kerajaan Sriwijaya dan juga keturunan. Dan itu belum lagi hal-hal yang lain. Sesudah Sriwijaya hancur, keturunan juga akan mempunyai kerajaan-kerajaan lain itu ya, hingga Kesultanan Palembang. Oke, kita nanti akan sampai ke cerita itu. Namun teman-teman, demikianlah juga di episode pertama ini. Kita akan lanjut di episode kedua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dengan Anda mendukung channel ini, kami akan terus mengajak Anda menjelajah Sumatera untuk mencari jejak-jejaknya. Salam sukses.